Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero. Saya mau jelasin tentang apa yang saya upload tadi terkait dengan pewayangan, terkait dengan lugu, terkait dengan Petruk Gareng, Pinocchio, Paman Gepeto, kemudian hidung yang panjang, kemudian juga terkait apa yang saya upload dan saya pertanyakan melalui status. Ibu Menteri BI ya kan, coba tolong jawab bagaimana yang lebih bahaya itu jarum suntik atau suntikannya. Oke, terkait dengan apa yang saya mau sampaikan. Oke, dari cerita-cerita pewayangan budaya, kemudian keterkaitan cerita tentang Three Kingdom, kemudian sosok Semar, Petruk Gareng Togok dan Nakula, pewayangan kembar, kemudian adanya kuda putih pada Yogyakarta dengan sejarahnya kekeratonan, kemudian kuda merah dalam cerita Lubu, kemudian gajah, bagaimana gajah itu ada di India sebagai kakak tertua, kemudian juga kita tidak lupa. Kenapa? Ini 3 negara yang terpaut dalam perdagangan, tetapi ada satu negara yang saya juga tidak bisa lupakan. Kenapa? Karena terkait dengan Cina ada sejarah Lubu itu adalah pada dinasti, bukan pada satu keluarga Han namanya. Nah, ada satu Asia lagi yang terkait juga dengan sejarah kita. Sejarah apa? Sejarah penjajahan, kita sebut Jepang, Nippon. Dia punya Han, namanya Hanzo, ya kan? Bagaimana itu juga terpaut, terkait, itu adalah penyebaran dari anak-anak yang memperoleh pendidikan kehidupan yang terakhir dimiliki dalam tautan, dalam kisah, dalam petunjuk, filosofi tentang wanita. Nah, ini propaganda ya. Kita bicara soal propaganda, cairan, lendir, dan hormon. Hormon ini ya, hormon tentunya hormon global ya. Global itu adalah pria dan wanita. Yang terkait dalam masalah persetubuhan, masalah peranakan, masalah pernikahan, masalah spiritual, kemudian masalah medis. Oke, itu sebabnya di India terkait. Nah, saya sebut India adalah jalur gajah ya, bukan jalur Gaza sana. Itu adalah bayangan dari sana dibawa kemari dijadikan supaya mirroring. Kemudian terkait dengan Thailand, kenapa? Karena jalur propagandanya dan konspirasinya di setting di seputar Kama Sutra. Jadi setelah kejatuhan Raja Sulaiman, terbitlah buku kitab yang menjatuhkan. Oke, tetapi ada satu hal yang saya mau jelaskan dan yang saya mau luruskan. Anak-anak kehidupan, kalau Anda pelajari dari apa yang saya sudah sampaikan, dari apa yang saya sudah tuliskan, dia punya ciri tidak seperti apa yang dikumandangkan oleh sejarah. Jadi di sejarah Lubu itu dikatakan dia seorang ambisius, pengkhianat. Saya bisa berkata kami, kenapa? Karena kami anak-anak kehidupan dilatih untuk tidak memiliki seperti itu. Itulah perbedaan kami yang belajar tentang kehidupan dengan kalian yang konspirasi dalam satu kebohongan dilakukan bersama-sama untuk kebenaran dan akhirnya jadi sampah. Itu sebabnya saya terbitkan konsep berpeganglah pada yang benar-benar berharga, hai manusia, kaum yang tidak berharga dan tak tahu diri, nggak tahu harga diri, serta sampah. Dan saya juga sudah sampaikan bagaimana hidupmu akhirnya, ya kan, kalau engkau tak berguna, engkau jadi sampah tai di alam semesta. Bagaimana sketsanya saya sudah berikan, matahari, otak, matahari, bulan sebagai mata, bumi, daratan, lautan sebagai otak kecil, kemudian dunia digital kita sebagai otak besar. Itu sebabnya kinerja otak semuanya ada di sana. Lalu saya tampilkan bagaimana kalau ini skemanya semesta sebesar ini, ya lubang duburnya kemana, karena itu adalah akhir kalian. Kecuali kalau kalian punya berharga, kemudian kalian menjadi sebuah sistem nutrisi yang kita bisa kenal. Itu sebabnya saya selalu mengembalikan pada pengetahuan, bagaimana Anda mengenal, tahu diri, bagaimana tahu hargamu, bagaimana tahu prosedur dari ujung rambut sampai ujung kaki pria sebagai petunjuk, bahkan petunjuk ajaib sampai di titik seperti saya memiliki edukasi anak-anak kehidupan, bisa berfungsi sebagai pelihat sampai di titik pun. Kenapa ada di titik pun? Ini pentingnya. Karena yang bisa menghentikan konspirasi dan propaganda. Kenapa? Propaganda ini adalah koma, akan membawa Anda pada koma yang tak ada berhabis. Sama seperti gambaran wanita dengan multiply, multi orgasm, multi talent, ya kan, multi
kebenaran katanya, padahal salah, dia merasa benar ya kan. Emak-emak ya kan nyalain sen kiri belok kanan. Gadis-gadis yang merasa begini banyak alasan dipergunakan untuk membenarkan diri, yang akhirnya koma itu sudah di dalam sebuah edukasi yang namanya edukasi leadership bullshit gitu. Kenapa? Karena di belakang pria yang hebat ada wanita yang bla 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 bla. Kalau prianya udah nggak hebat, wanitanya lebih parah. Saya bilang ya, prianya nggak hebat, wanitanya lebih parah, gobloknya lebih parah, keras hatinya lebih parah, dan paparan yang terjadi dalam tubuh Anda lebih parah, separah pemikiranmu yang munafik kemunafikan. Kenapa? Karena semuanya ada di sistem propaganda yang sudah disetting bahkan sebelum saya lahir. Bayangkan saya usia di 40 ya kan, seputar 40, dan kita kaitkan ke sejarah. Itu sebabnya kita memerlukan material. Kenapa? Karena cairan, lendir, dan hormon terkait dengan material sedimen. Sedimen itu bahasa Inggrisnya sperm, ya kan? Kemudian hormon sel telur dan sebaliknya. Bagaimana dunia medis dalam konspirasi, bahkan sekarang dalam COVID Corona, Anda dipaksa seperti itu, semua kait mengait. Ujung-ujungnya adalah Anda bisa nggak jaga tubuh, ragamu, dan jiwamu. Ya kan, nanti kita kembali. Ingat di pelajaran sebelumnya bagaimana saya menyatakan bahwa manusia itu cuma dua, ya kan, sisanya itu nafsu. Itu sebabnya Hawa sejak awal digeser menjadi Hawa yang bernafsu. Bagaimana keindahan dunia pada wanita, bagaimana engkau sadar diri, dan perhatikan baik-baik. Untuk menghentikan wanita dan segala propaganda diperlukan seorang petunjuk dengan kekuatan kehidupan. Itulah yang disebut dengan titik pun. Kalau lo nggak masuk logika, lo nggak akan bisa menghentikan wanita. Itu sebabnya wanita hanya takluk pada mereka yang punya pengetahuan dengan baik, pengenalan dengan baik, dan juga logika yang masuk di akal. Itu yang bisa menghentikan. Tetapi kita adalah jarum suntik yang bersedia menembus hanya untuk digunakan memasukkan sesuatu yang namanya konspirasi. Itulah kupasannya. Nanti berikutnya kita kupas bagaimana kesehatan kita tinjau dari hewan, haram tidak haram, babi khususnya. Kenapa babi? Karena babi ada kisah dari buku suci, kisah horornya tentang legion tentang legion, tentang roh-roh jahat, yang kita juga bicara tentang material dan bagaimana kesamaan, dan kita mendapati pelajaran bagaimana kita menciutkan lemak dengan cara yang benar, mengambil contoh. Nah, persamaannya apa sih babi dengan manusia? Omnivora. Oke, babi dia tidak sepenuhnya karnivora, tapi dia makan daging. Kita sama. Kemudian penimbunan lemaknya, perbedaannya babi hutan dengan babi peliharaan, bagaimana ketebalan lemaknya, perbedaannya budidaya dan tidak budidaya, bagaimana kepalsuan dan tidak kepalsuan, itu semuanya kait mengait, dan pasti kita akan belajar dalam edisi kehidupan. Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero.